Tapi Pak Fandi ini akselerasinya bagus, jadi kami sangat bersyukur teman-teman ada Pak Fandi yang bisa memberikan training juga buat teman-teman di Surabaya, ya. Nah, teman-teman di training PFA sendiri sebenarnya trainer tuh tadi kan Pak Yus bilang, wah kok trainernya cowok gitu yang datang ya. Saya berharap perempuan. Ya, itu normal ya teman-teman ya. Jadi iya kalau Pak Yus tiba-tiba datang terus meluk saya itu yang nggak normal. Allah Pak David gitu ya. Nah itu yang lebih serem ya. Jadi di training PFA benar ada Ibu Rini, nanti teman-teman juga akan bertemu dengan dia. Terus ada Ibu Ruth. Nama panjangan nanti ya teman-teman ya, harus tahu nih Rini apa, Ruth apa kayak gitu ya. Terus teman-teman dari sini dua orang perempuan ini nanti ada juga trainer-trainer lain yang bakalan ngajar training PFA tapi belum tahun ini. Nah, hari ini teman-teman saya datang ke Surabaya ini memang ada sedikit perubahan jadwal gitu ya, ada perubahan karena ada sebagian trainer yang harus juga datang ke kota-kota yang lain. Jadi sedikit kita switch supaya ada apa namanya istilahnya refreshing ya gitu ya. Saya udah lama nggak ke Surabaya, ya setahun lah ya persis PFA tahun yang lalu. Berarti PFA tahun ini karena kita hanya mengadakan satu kelas di Surabaya begitu ya. Nah saya teman-teman tadi saya udah kenalan dengan beberapa kawan-kawan dan sudah salaman. Nama saya ini udah ikut main bola tapi ini ya David, ada yang tahu belakang saya? Apa? Itu nama saya teman-teman. Tadi ada yang bilang siapa? Sutejo. Bukan. Mantau biasanya ya teman-teman ya. Ini nama saya teman-teman. Dari David, Fandi sering manggil saya Dave. Jadi nggak dipanggil David. Dari Sutoyo, teman-teman saya suka ada yang manggil saya Otoy. Ya. Jadi kalau saya dipanggil Pak Otoy di Jakarta itu normal. Acara ADS Sutoyo ribuan aja. Pak Otoy tiba-tiba ada yang teriak ya saya bakalan nengok gitu ya. Itu nama saya juga karena saya juga nggak masalah kok dipanggil itu dan ini juga bukan family name teman-teman, ini adalah dua-duanya nama saya tidak menggunakan family name begitu ya. Jadi di situ teman-teman silakan deh mau panggil saya apa gitu ya asalkan bagian dari nama saya. Ya? Soto. Bisa juga ya. Saya jadi teringat soto gubeng ya teman-teman. Oke, soto. Nah saya teman-teman di Prudential sudah dari tahun 2005 akhir, 2005-2006 lah transisi gitu ya di akhir tahun. Dan waktu itu saya kebetulan langsung memberikan training yang berhubungan dengan konsep menjual. Dan konsep menjual itu kan banyak macam ya trainingnya teman-teman macam-macam di Prudential. Dan di situ saya sampai dengan sekarang gitu ya sudah memberikan training ya hampir ke provinsi-provinsi yang ada di Indonesia udah lumayan pada datang saya gitu ya. Nanti teman-teman juga kalau punya agent di luar kota gitu kan sering berkunjung juga kan kemana-mana begitu muter-muter. Oke, saya teman-teman di Prudential tadi udah saya bilang dari tahun 2006 sampai dengan sekarang berarti udah kurang lebih 5 tahun. Terus saya sebelumnya di sini sebelum di Prudential saya sempat di Astra. Background saya dulu adalah engineering teman-teman. Engineering saya pernah jadi agent bukan di Prudential tapi dulu bukan di Prudential karena dulu Prudential belum semaju sekarang ya. Dulu banyak perusahaan asuransi yang lebih maju dari Prudential gitu. Cuma kesalip gitu ya. Iya, saya teknik elektro dulu. Dan pernah kerja sebagai engineering. Tapi kebanyakan pekerjaan saya justru di sales ya teman-teman ya. Tahu dulu ya. Oh ini ada kebiasaan begitu ya, kalau lucu tahu dulu ya? Iya makanya. Oh gitu. Agent. Soalnya setiap kelas ini kan beda-beda nih, saya mulai meraba-raba ini kelas seperti apa begitu ya. Jadi ada kelas alim, ada kelas kaur ya, ada kelas hancur, ada nanya nggak jelas begitu. Ada. Nanti ya setelah setengah hari biasanya ketahuan ini kelas apa begitu ya. Tapi kita di Jakarta sih, saya udah tahu lah informasi sedikit kelas ini apa gitu ya, kelas seperti apa. Ya, jadi memang teman-teman nanti kita seiring berjalannya waktu kita saling satu sama lain saling lebih mengenal lagi. Dan kami berharap ya teman-teman kelas ini kompak. Kompak dalam pengertian gini. Kita kan satu tim ya. Satu tim di dalam kelas ini. Setuju ya? Tanpa memandang agensi loh ya teman-teman.
Teman-teman kan dari beragam agensi, berbeda status, terus teman-teman macam-macam daerah gitu ya. Tapi kita di dalam hal kelas PFA kita adalah satu kesatuan. Setuju? Dan misinya kita sama teman-teman. Teman-teman nih yang jumlahnya cuma segini nih, yang mau belajar mengenai financial planning. Prudential berharap teman-teman itu bisa memberikan informasi ini yang berharga kepada agen-agen kita. Karena teman-teman bayangkan loh, agen Prudential berapa puluh ribu? 150.000. Sebenarnya yang ada terdaftar tuh 100.000 lebih gitu ya, 130.000, 140.000. Tapi yang aktif sekitar 80-90.000. Di Surabaya berapa ribu? 30.000. Hah? 6.000, 8.000-an. Terus yang ikut training PFA kenapa cuma 20? Karena kami berkualitas, Pak. Cie. Seperti itu ya teman-teman ya. Keren banget. Karena kami berkualitas. Saya setuju banget ya. Tapi saya yakin banyak juga yang berkualitas tapi nggak mau belajar. Itu tidak berkualitas, Pak. Sebenarnya tidak berkualitas. Nah, kawan-kawan, gini. Kita sebenarnya menginvestasikan waktu kan ya, selama training ini berjalan. Kurang lebih 12 hari totalnya. Lama nggak 12 hari? Enggak kok. Kalau kita mau geber seminggu terus tambah tinggal 5 hari udah selesai. Kelihatannya aja durasinya 4 bulan jadi panjang begitu ya. Sampai orang melihatnya jadi panjang. Karena kita ingin adalah setiap kali kita memberikan suatu training dan teman-teman menyerap training itu, teman-teman coba praktekannya dulu gitu. Bukan kita hajar seminggu, tiba-tiba di akhir minggu gila gitu ya teman-teman. Ya kerasukan, kenapa? Karena pusing gitu ya. Bingung nih, apa sih yang saya pelajari? Oh, Ayus dulu waktu masuk berarti sempat ya. Pantesan didoain sama Pak Fandi ya. Oke. Ke kota buaya kita. Ya, oke. Jadi teman-teman, saya mengingatkan lagi nih. Mungkin Pak Fandi kemarin sudah menyampaikan, tapi sekali lagi saya mengingatkan teman-teman, baik teman-teman yang peserta maupun teman-teman yang jadi observer. That's status teman-teman. Tapi intinya kita message-nya sama. Pingin semua teman-teman yang hadir di dalam kelas ini, jumlahnya nggak banyak, teman-teman jadi satria, warriors. Ibaratnya kalau di kepolisian teman-teman itu adalah SWAT-nya nih. Tim SWAT tau kan ya? Kalau ada musuh teman-teman yang maju duluan. Yang kacau-kacau musuhnya gitu ya. Densus 88 betul. Kalau di Indonesia Densus 88. Jadi jumlah yang nggak banyak ini Densus 88 kan nggak mungkin sebanyak polisi lalu lintas kan? Ya kan? Kebayang aja gitu lalu semuanya jadi Densus 88 nggak mungkin begitu. Kita nih terorisnya. Ya, kelihatan ya, mulai kelihatan terorisnya ya teman-teman ya. Ya itu aja Pak memang Pak. Yang itu aja Pak kita enggak. Jadi kiblatnya teman-teman. Ya, jadi teman-teman arahnya nih kita mau jadi seorang yang profesional. Kan kita sering kata profesional ini sering kita lihat ya katanya. Tapi kata-kata ini kita mau artikan apa di dalam bidang perencanaan keuangan? Teman-teman at least nanti diharapkan punya suatu konsep mengenai konsep perencanaan keuangan yang benar. Terus konsep ini teman-teman bisa otomatis bisa terapkan dan aplikasikan di lapangan. Kenapa sekarang kita mau mengajaknya teman-teman semuanya mulai berpikir ke arah profesional mengenai konsep perencanaan keuangan? Karena teman-teman kita kan negara mulai berkembang ya, setuju? Di Indonesia ada gak nasabah yang menanyakan, lu gelarnya apa di asuransi? Ada? Ya, Gak ada. Tapi saya mengatakan itu bukan tidak ada, belum. Someday teman-teman akan dihadapkan dengan seorang nasabah yang nanya dulu, lu selain AAJI, lu punya apa lagi sih Prudential? Pernah belajar apa? Ya kan? Ya. Teror lagi. Gak apa-apa. Inilah namanya dinamika training ya. Bahasa halusnya gitu ya. Sebenarnya saya mau ngusir ya. Tuh kok apa marah sih Pak? Ini begitu aja udah mulai marah ya. Kurang teruji nih kualitasnya. Telling tensionnya kurang bagus, Pak. Ya, dia kan bisa memahami. Lagi sensi, lagi Jadi teman-teman, sekali lagi ya, teman-teman sudah dipilih dan teman-teman sudah melalui kualifikasi. Kami berharap teman-teman jumlah yang ini dipertahankan. Oke? Kita tidak pernah berharap di tengah-tengah jalan teman-teman tiba-tiba hilang terus teman-teman
ya udah nggak balik-balik lagi begitu. Ya, tapi kita berharap sampai dengan selesainya kelas nanti tahun 2011, ya, artinya pada saat teman-teman melanjutkan training ke CFP program, Certified Financial Planner, teman-teman jumlahnya seperti sekarang ini yang tidak terlalu banyak ini, tapi kami berharap tetap berada dalam situasi yang sama di tahun yang akan datang. Oke? Oke. Ya. Nah, teman-teman, jadi hari ini teman-teman kita kan tadinya di jadwal, mungkin teman-teman saya cerita jadwal dulu. Di jadwal Bapak Ibu adalah pro profesional, begitu ya? Iya. Oke, kami ada sedikit perubahan teman-teman. Jadi pada saat nanti teman-teman masuk ke materi yang berikutnya ini, itu adalah time value of money. Teman-teman akan belajar melanjutkan apa yang teman-teman sudah pelajari di Pro Planner kemarin. Jadi mengenai konsep perhitungan, gitu ya. Konsep perhitungan, waktunya kapan, apa yang dibutuhkan, berapa besar biaya yang ditabungkan, atau berapa besar uang yang dibutuhkan, dana yang dibutuhkan berapa besar. Itu nanti kita akan lanjutkan di hari ini. Pro profesional, teman-teman, isinya adalah, saya cerita dulu sebentar supaya teman-teman ada gambaran. Nanti pada saat kita training pro profesional, isinya adalah lanjutan juga dari Pro Planner. Cuma pada saat bagian pro profesional, teman-teman diajak untuk menjadi seseorang financial planner yang punya tata krama. Tata krama itu apa, Toto Kromo, teman-teman? Sopan santun biasanya sudah kita lakukan ya. Ketemu nasabah pasti kita salam dulu, kita berusaha untuk ice breaking dan sebagainya. Tapi di sini adalah teman-teman yang diarahkan nanti adalah bagaimana cara bertanya yang baik dan benar. Supaya apa? Fact finding kita good. Terus kita bisa melakukan yang namanya analisa, oh ini orang kebutuhannya ke arah mana. That's why teman-teman training ini kan salah satunya disebutnya adalah need based selling gitu ya. Menjual berdasarkan kebutuhan nasabah, bukan kebutuhan saya aja. Bukan sekedar saya mencari api begitu ya teman-teman. Tapi kita juga berharap nasabah merasakan, oh ini orang yang datang ke muka saya memang benar-benar ingin memberikan sesuatu buat kehidupan keluarga saya. Bukan di matanya itu terbayang huruf K begitu ya, komisi begitu. Tapi kita berharap adalah orang-orang begitu didatengin agent Prudential, aduh lega hati saya datang agent Prudential. Kenapa? Karena kita bikin punya yang namanya suatu branding, suatu yang namanya image di masyarakat bahwa agent, terutama agent Prudential, bukan sekedar menjual dan ingin uang nasabah. Tapi kita ingin adalah agent Prudential datang ke nasabah punya suatu misi untuk memberikan konsep financial planning. Bukan sekedar jualan produk PAA, PIA, syariah, konvensional, accident plus, hospital care, bukan seperti itu, tapi kebutuhannya apa. Oke ya teman-teman ya. Nah, jadi itulah previewnya teman-teman. Kita akan bicara dulu hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan yang kemarin sudah teman-teman pelajari selama training Pro Planner. Sekarang kita lanjutkan lagi teman-teman lebih mendalam dan lebih detail supaya teman-teman kebayang sebenarnya apa sih yang saya bicarakan mengenai time value of money, gitu ya. Untuk konsep nilai waktu daripada sebuah uang. Oke. Nah, teman-teman saya pengen tanya dulu nih teman-teman. Kalau terima uang 10 juta pengennya hari ini atau 2 bulan lagi? Pertanyaan klise ya, simple. Kenapa? Kan 10 juta juga. Nilainya tinggi. Kan 10 jutanya sama bu. Pernah nonton Super Deal 2 miliar di Antv gitu ya? Kan dikasih tuh sama si Adit pembawa acaranya. 5 juta, kasih duit 5 juta. Senang kan terus ya. Terus ada lagi yang dikasih 10 juta terus senang. Kenapa nggak Adit bilang nanti aja deh 2 bulan lagi uangnya? Kenapa tuh kira-kira? Inflasi, Pak.
Apa faktor-faktor yang teman-teman, ini kan pertanyaan simpel gitu ya, anak SD juga enggak pengen 10 juta sekarang atau 2 bulan lagi, sekarang langsung direbut kan. Tapi apa yang esensi di dalam situ yang mengakibatkan kita pengen 10 jutanya sekarang gitu. Coba teman-teman list down coba. List answernya apa? Jawaban satu. Langsung dinikmati. Dinikmati saat ini juga. Oke. Dua. Oke. Dapat duit. Dapat uang. Mikirnya nggak usah susah-susah. Dapat duit. Saya masukin. Jawaban tidak ada yang salah. Investasi. Kebutuhan sekarang. Kebutuhannya sekarang. Good. Terus Invest. diinvest. Dapat uang terus diinvest. Masukin lagi PIA. Terus Lebih aman, Pak. lebih aman. Kalau 2 bulan lagi uang udah hilang. Iya betul. Terus apa lagi? Buat bayar cicilan, Pak. Buat bayar cicilan. Ini udah mulai melebar ya. Buat bayar cicilan. Kelihatan kebutuhannya gitu. Kartu kredit Pak. Apa lagi? Pak Yus buat kali lagi ya, Pak Yus? Wow. Karena banyak kebutuhan. Karaoke. Banyak kebutuhan tadi udah. Banyak kebutuhan sekarang. Apa lagi? Kenapa sih teman-teman pengen uang sekarang? Kesempatan gimana nih? Kesempatan. Momen. Ya momen kesempatan sarwa kene. Lebih cepat lebih baik di skala. Oke. Lebih cepat lebih baik. Ini prinsip investasi banget. Lebih cepat lebih baik. Apalagi? Sebelahnya Pak Yus? Lagi. Sudah masuk semua. Nomor 9 udah masuk semua. Semua benar. Terus apa lagi? Ya berpikirnya simpel-simpel aja teman-teman, jangan berpikir keras. Saya nggak pingin kelas ini berpikir keras kok. Santai aja. Jangan berpikir keras mengenai uang. Apanya yang keras Pak? Apalagi teman-teman kenapa sih pengen punya uang 10 juta sekarang? Inflasi, oke, very good. Binatang apa inflasi? Apa tuh Pak inflasi? Menurut versi Bapak? Yang buat Ya, ngitung kenaikan nilai rupiah. Kenaikan nilai. Faktor nilai. Nilai Kenaikan siapa? harga barang, nilai uang makin turun. Kenaikan nilai uang. Penyusutan. Hati-hati Pak. uang tapi kenaikan barang. Penyusutan uang tapi kenaikan barang. Kalau saya jadi nasabah Bapak saya pusing. Serius. Nah, Kenaikan. nanti kita bicara ya teman-teman ya, bahasa yang simpel sama nasabah. Kalau Bapak menerangkan itu ke nasabah, mungkin nasabah-nasabah untuk golongan tertentu bakal nangkep apa yang Bapak maksudkan. Tapi kalau Bapak ngobrol sama asuk-asuk, ngobrol sama nenek usianya agak lanjut sedikit gitu ya, tapi dia masih bisa invest ke PIA kita, itu agak susah. Ya nanti kita bahas. It's okay tapi inflasi 10, satu lagi terakhir ada. Kenapa pengen uangnya sekarang? Punya utang. Punya utang. Cicilan. Mungkin punya utang, punya cicilan ya tadi udah ada ya. Oke, udah jadi punya cicilan. Terus kenapa sih pengen punya uang 10 jutanya itu sekarang? Lebih cepat lebih baik. Oke. Time value apa tuh time value? Nilai Nilai saya Itu dibutuhkan. nilai 10 juta 2 bulan lagi lebih rendah daripada sekarang. Nilai 10 juta 2 bulan lagi lebih rendah daripada sekarang. Itu termasuk Inflasi. konsep inflasi juga. Oke. Nilainya waktu dibutuhkan lebih berharga. Nilainya waktu dibutuhkan sekarang lebih berharga. Oke, saya ambil ya. Statement itu. Sekarang lebih berharga. Karena kita butuh. Momen kesempatan. Teman-teman, inilah teman-teman yang selalu jadi jawaban kalau kita bicara mengenai investasi. Orang pengen punya uang sekarang lebih baik ketimbang 2 bulan lagi. Ini memang jawaban yang teman-teman sudah bahas, yang teman-teman sudah sampaikan. Pak, saya pengen dinikmati sekarang, lebih cepat dapat uang lebih bagus Pak. Kalau nanti saya 2 bulan lagi, mungkin 2 bulan itu saya udah istilahnya ya macam-macam lah, udah punya resiko atau mungkin sudah memiliki yang namanya kebutuhan lain. Terus kesempatan sekarang lebih bagus untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain dan sebagainya. Nah, teman-teman, bicara mengenai waktu, bicara mengenai uang, teman-teman yang teman-teman tadi sudah sampaikan di sini, ini kan ada hubungannya dengan waktu dan ada yang hubungannya dengan uang selalu. Jadi uang itu teman-teman yang nanti kita akan pelajari. Uang akan selalu dihubungkan
dengan waktu. Jadi kalau bicara uang, kita harus bicara waktu. Kenapa teman-teman selalu mengatakan kebanyakan sama calon nasabah kita, Pak nabungnya 10 tahun di Prudential? Kenapa? Jangka panjang. Semakin lama kita menabung semakin besar. Semakin lama kita menabung semakin besar. Tapi itu ada waktu kan di situ ya. Teman-teman kan menyampaikan waktu. Bayangkan kalau kita nggak pernah menyampaikan minimal kalau bisa Pak menabung 10 tahun. Apa yang terjadi? Jauh kan nilai investasinya. Jadi nanti teman-teman kita bicara mengenai uang dan kita bicara mengenai waktu. Itulah judulnya jadi time value of money. Sebenarnya ada dua unsur, uang dan waktu. Tapi di tengah-tengah di antara uang dan waktu ini kita harus memperhatikan apa lagi? Nilai. Hasil investasi, betul. Hasil investasinya. Yang dimaksudkan di sini adalah berapa sih returnnya yang kita harapkan atau yang kita coba untuk prediksi. Sometimes kita harus jadi Mama Loren, betul gak ya teman-teman? Jangan Pak, Hah? meninggal Pak. Maksud saya idenya gitu. Ya udah Mama Lemon aja deh ya. Mama Loren meninggal Mama Lemon. Kenapa? Karena return ini teman-teman kita sulit juga ya untuk memastikan berapa besar. Prudential dari awal launching sampai dengan sekarang equity kita berapa besar? 23,08. 23,08. Nah, sekarang teman-teman, kalau kita memprediksi katakanlah returnnya itu di atas 23 gimana? Apa yang terjadi? Lebih besar. Nilainya lebih besar daripada Hasilnya semakin besar. Hasilnya semakin besar, tapi ada juga kalau kita balik justru orang mencicilnya bisa lebih sedikit. Nanti kita belajar di situ. Nah makanya nanti kita harus belajar juga nih berapa sih return yang harus kita coba untuk prediksi sehingga hasil perhitungan kita cukup aman bagi nasabah dan juga bagi Prudential yang diwakilkan oleh teman-teman semuanya. Karena nanti teman-teman kan membawa nama Prudential kan ke lapangan pastinya kita selama kita kerja gitu. Nah, jadi teman-teman ada uang, ada waktu, ada return. Kira-kira apa lagi nih yang kita harus coba perhatikan selama kita berbicara mengenai suatu uang atau suatu investasi? resiko, Pak. Resiko. Oke. Faktor resiko hubungannya sama siapa sih sebenarnya? Perusahaan, pemerintah. Perusahaan, pemerintah. Jadi ada lembaga gitu ya, ada lembaganya. Dan juga faktor risiko itu dilihat dari individunya. Oke ya teman-teman ya. Nah perusahaan sebagai suatu lembaga dalam hal ini katakanlah Prudential, kita juga bergantung terhadap faktor ekonomi secara keseluruhan, betul ya. Tapi orang sebagai seorang investor teman-teman, dia juga punya yang namanya toleransi risiko. Kalau kita bicara risiko, ya ada orang yang nggak punya kemampuan untuk terima risiko tinggi. Pernah nggak Bapak Ibu dapat nasabah waktu unit link kita turun tahun lalu, di akhir tahun 2009, waktu ada akhir 2008, waktu ada krisis ekonomi yang di Amerika, terus nasabah kita ada yang komplain, ada yang pernah dapat seperti itu case-nya? Mestinya ada ya, mestinya ada. Kenapa? Karena mungkin dia bukan seseorang yang tipikalnya faktor toleransi resikonya itu tinggi, tapi seseorang yang ya udah ikut deh. Oh ya udah dibilang sama agennya bagus ya udah saya ikut aja. Giliran turun gimana? Ngomel. Nambah duit Pak. Nah kalau ada yang seperti itu saya senang tuh. Kalau turun tambah duit. Nah Ngerti. itulah teman-teman pengertian yang harus kita tanamkan begitu. Nah jangan sampai di kemudian hari juga kita terkena yang namanya dampak dari resiko ini. Nah dari situ teman-teman kita mulai ya dari pemikiran itu. Kita mulai masuk nih teman-teman. Jadi nanti teman-teman selama training topik ini ya maksud saya time value of money, kita akan bicara mengenai pemahaman ini ya. Mulai dari nilai waktu dari uang ya, di situ kita udah bahas sedikit. Terus teman-teman juga nanti kita akan melihat perhitungan perencanaan keuangannya kayak gimana sih. Refresh lagi waktu Pro Planner kemarin teman-teman udah belajar apa aja? Halo. Dana pensiun 1, 2. Pendidikan. Perlindungan keluarga.
Santunan cacat tetap dan total. Refresh lagi teman-teman. Harus di-refresh dan harus di-refresh. Karena ilmu ini teman-teman kalau nggak pernah dipakai, lama-lama hilang. Saya yakin dan percaya 2 tahun dari sekarang teman-teman pasti ada dari Bapak Ibu yang balik lagi ke ruangan ini terus untuk mengetahui kembali. Dulu ilmu saya udah hilang ya. Kenapa kok saya tiba-tiba lupa? Begitu ditanya nasabah, ngitungnya bingung. Nah karena kita jarang pakai. Kita refresh lagi hari ini ya. Terus memberikan latihan perhitungan kebutuhan perencanaan keuangan dan contoh-contoh kasus. Ini contoh kasusnya. Nanti kita belajar teman-teman dari sini. Dan yang nanti mengerjakan ini adalah Bapak Ibu semuanya, bukan saya. Ya? Di rumah. Enggak. Kalau di rumah nanti jadinya les privat ya teman-teman. Jadi ini kita kerjakan di sini, teman-teman. Setiap orang yang maju nanti saya akan kasih reward. Oke? Itu dulu. Mobil-mobilan ya. Oke. Yuk. Sekarang teman-teman refreshment lagi ya. Waktu kita kemarin di Pro Planner apa sih yang kita sudah pelajari melalui daur ini nih, Bapak Ibu. Kita coba lihat. Ini adalah siklus perencanaan keuangan terpadu, teman-teman. Nanti di sini kan ada gambar. Kalau gambar ini udah keluar lengkap semua, ya sebenarnya cuma itu aja siklusnya yang kita harus pelajari dan kita harus kuasai. Tapi dari siklus itu banyak pengembangannya, ya. Yuk kita lihat dulu. Di sini teman-teman ada suatu contoh kasus. Usianya orang ini 23 tahun. Di umur 30 biasanya apa sih orang? Menikah. 23 biasanya apa 23? Menikah, di rumah, Mulai punya anak. bekerja pertama kali, mencari nafkah pertama kali gitu Punya ya. anak. Tahu uang pertama kali, Punya anak. 23 udah punya anak. Oh, 3 udah punya anak. 30 saya pikir. 23 dulu. Lulus kuliah. Lulus kuliah. 23 lulus kuliah, apalagi? Nganggur. 23 nganggur ya. Ya, anything teman-teman ya. Bisa terjadi di umur 23. 24 gabung Prudence. 24 gabung prudensial ya. 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 Bisa aja apapun juga bisa di usia 23. Yang penting Mulai maksudnya royal, bayang Pak. dulu nih umur 23 itu sebenarnya apa aja sih yang bisa terjadi dengan seseorang? Umur 23 sekarang udah jarang nikah ya? Frustasi. Ini negatif mulu dari tadi. Frustasi. Pengangguran. Betul ya? Kenapa? Pengalaman pribadi, Pak. Coba kita mau dengar pendapat Pak Yus dulu. Kenapa? Itu kan sekarang ya. Tekanan. Iya. Kita mau beranjak dewasa. Hmm. Mau memikirkan dari diri sendiri juga. Setuju. Gitu. Betul. Dari unsur psikologis bisa aja itu terjadi, gitu ya. Mungkin mencari-cari pekerjaan nggak dapat dapet. Cari jodoh. Cari jodoh nggak ada mau. Kemarin sempat ada yang baca email, saya udah dapat email gitu ya. Axe di India itu dituntut. Axe, tahu Axe deodoran pria itu, Axe. Ini sampai saya praktekkan gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena ada seorang pemuda usianya 20-an tahun, dia sudah pakai Axe dari usia katakanlah SMA begitu ya, 17-an, 18-an, sampai dengan usia 20 something dia nggak pernah punya perempuan. Maksudnya dalam pengertian punya pacar begitu ya. Kalau teman-teman lihat di iklan Karena Axe gimana? BB, Pak. Sekali semprot ceweknya langsung nempel di jendela semua begitu kan. Terus kok kenapa saya udah pakai Axe, udah bener cara penggunaannya, pas nyemprot harus 30 cm, diukur 30 cm pakai penggaris, dan ternyata saya tetap nggak mendapatkan yang namanya seorang perempuan. BB-nya nggak Mungkin udah hubungannya ada. sama Pak Yusuf gitu ya. Di usia tersebut banyak pemikiran-pemikiran aneh. Setuju saya ya. So, teman-teman, kalau jadi financial planner memang harus tahu unsur psikologis loh ya. Kita itu ya jadi agen, kita bisa tahu dunia kedokteran, betul nggak? Betul. Dunia medis ya. Betul. Karena banyak hubungan kita kerjaan ujung-ujungnya sama masalah medical. Betul. Ya, ini kita belajar mengenai ekonomi. Belajar mengenai konsep-konsep keuangan. Betul. Teman-teman juga harus tahu mengenai psikologi seseorang. Karena Tempat mungkin curhat, tipe-tipe nasabah beda-beda. Tempat curhat. Ada yang tempat curhat, betul. Ya, Tempat pelarian. itulah teman-teman. Jadinya kita harus serba bisa. Oke, yuk kita lanjut. Nah, sekarang teman-teman, di sini nih disampaikan nih teman-teman. Umur 23 biasanya dia udah mulai cari aset. Biasanya dia sudah mulai apa? Mengumpulkan sedikit-sedikit dari gajinya. Kalau ada. Biasanya sih usia 23 sampai 30 bablas ya, Bang. Mulai royal. Biasanya bisa break even aja udah bagus. Break even artinya tidak ada uang lebih yang bisa ditabungkan, cuman sekedar gaji numpang lewat.
Saya banyak juga mengenal agen-agen prudensial usia-usia segitu, levelnya udah cukup bagus di prudensial, SUM katakanlah seperti itu, tapi ada yang numpang lewat doang juga, ada. Bahkan pernah curhat sama saya, Pak David gimana ya cara saya keluar dari hutang kartu kredit? Ya. Saya dalam hati ya teman-teman, kok kita ngajarin orang untuk menabung, kita sendiri terlibat hutang. Tapi kan nasabah nggak tahu ya. Nah itu yang hati-hati itu ya teman-teman. Jadi pada saat usia-usia segini memang usia-usia yang biasanya belum ada tanggung jawab, jadinya lepas kendali dan lepas kontrol begitu. Nah diharapkan sebenarnya usia ini jadi fondasi dasar orang udah punya suatu aset. Tadi kan Pak Yus udah bilang tuh, lebih cepat, lebih baik. Memang benar banget, lebih cepat, lebih baik. Itu istilah bagus banget ya teman-teman. Waktu Yusuf Kala membawakan tagline itu lebih cepat, lebih baik, saya benar-benar acungin jempol. Daripada cuma lanjutkan apa? Menurut saya lebih cepat, lebih baik, lebih bagus. Tapi di sini maksudnya adalah ke arahnya nih, ke arah bagaimana dia harus force orang Indonesia tuh mulai menabung gitu maksud saya. Nah, cuman kampanyenya Pak JK ternyata nggak ke situ gitu ya, lebih ke arah pengembangan lain-lainnya gitu. Nah, di sini teman-teman diharapkan current asset atau pada saat ini orang sudah memiliki suatu aset. Kenapa? Karena teman-teman kalau dia punya investasi, teman-teman pernah itu nggak sih iseng nih? Kan udah belajar pro planner kemarin nih. Kalau orang di umur 23 dia taruh uang 10 juta aja dengan tingkat suku bunga setahun 20% rata-rata di prudensial, usia 55 berapa? 10 juta itu. Nabungnya 10 tahun ya Pak? Enggak, 10 juta diam aja sampai 55. Diamin aja, jadi berapa ratus juta? Pernah ada gitu? Pernah ada yang mengajak nasabah kita untuk berpikir begitu? Pak, taruh uang 10 juta aja, udah diam aja, nggak usah ngapa-ngapain. Umur 55, terus ada sekian. Cuma saya dikasihin pertanyaan gini Pak, loh Pak, misalnya di situ ada 1 miliar. Oke. Gitu ya. Di mana? Ternyata Di situ nilai di mana? di usia 55, Oke. 1 miliar. Ternyata 1 miliar itu cuma 10 juta sekarang. Nih, masalahnya bukan di situ aja. Jadi kita juga harus berpikir gini. Betul, mungkin aja nilai itu 10 juta sekarang, betul. Tapi daya belinya itu bisa mempertahankan kehidupan dia. Betul nggak Pak? Jadi kita balikin lagi juga, nggak apa-apa, betul sekali Pak. Itu adalah nilai pada saat dulu 10 juta, uangnya umur 55 katakanlah jadi 1 miliar. Ada juga yang pernah menghitung kalau kita mengurangi satu hari aja 1 bungkus rokok, itu pada saat kita usia 55 mau merokok sepuasnya itu nggak bisa habis rokok. Bayang maksudnya? Jadi bisa efeknya itu bisa multiply begitu. Kalau sekarang Anda mengurangi 1 bungkus rokok per hari, nanti usia 55 silahkan merokok sepuas-puasnya sampai meninggal. Itu pasti ada uangnya. Kenapa? Karena kekuatan untuk membelinya itu jauh lebih tinggi di sini. Kenapa? Karena pada saat kita menghitung suatu investasi katakanlah 20% gitu ya, rata-rata setahunnya gitu ya. Pada saat itu kan inflasi tidak mencapai angka segitu. Setuju ya Pak? Angka di inflasi kisarannya katakanlah 10 lah gitu ya. Meskipun pemerintah nggak pernah launching angka double digit, karena kalau begitu SBY mengatakan inflasi tahun ini 15%, nah, ya di demo langsung pasti sama mahasiswa. Tahun ini aja, bulan ini inflasi kita terbesar. Ada yang baca koran? Berapa persen inflasi bulan ini Pak? Hah? 0, itu peningkatannya Pak. Peningkatan dari inflasi bulan lalu. Nah, itu dia. Salah baca berarti. Jadi bulan ini inflasi pasti paling besar karena listrik udah naik. Setuju Bapak Ibu? Begitu listrik naik apa yang terjadi? Semua harga barang Semua naik. Kalau semua naik itu naiknya bukan 10% lagi. Industri harus menaikkan 30% minimal. Jadi kebutuhan jauh lebih tinggi lagi. Bahkan katanya premium mau naik lagi gitu. Nah, itu siap-siap. Naik. Kalau kita punya current aset yang bagus, teman-teman, asalkan kenaikannya itu tidak mengejar current aset kita, kenaikan current aset kita, itu pasti memiliki efek multiply yang bagus di sini nih, di usia pensiun. Nah, ajak orang untuk berpikir begitu. Nah, kawan-kawan,
Dari sini kita sudah mulai berpikir nih, makanya kalau dia sudah punya aset, berarti sebenarnya pada saat-saat awal kehidupan orang itu kalau kita tawarin proteksi sebenarnya sudah cocok. Kenapa? Karena fondasinya, landasannya adalah di ujung, bukan di sini, atau bahkan orang mulai berpikir sekarang usia belakang baru punya asuransi. Kemarin saya iklan di TV, saya lihat ada yang iklan di TV, lihat iklan Cigna. Apa yang dijual sama Cigna? Demam berdarah. Hah? Demam berdarah? Iya, demam berdarah. Oh, ah, Bukan, iya, itu ACA ya. Dia asuransi demam berdarah, betul. Betul ya? Di Indomaret kan dijualnya kan? Di Indomaret dia jual asuransi demam berdarah. Luar biasa saya bilang. 50.000 setahun ya. Terus sekarang Cigna ngeluarin asuransi di atas usia 55 sampai 80. 5 ya, 85 betul. Dia bilang jaminan pertama adalah pasti masuk tanpa pemeriksaan kesehatan. Wow. Itu perusahaan high risk banget menurut saya. Udah jual, istilahnya jual ini aja, jual badan, pasang badan begitu. Udah benar-benar tidak memperhitungkan lagi faktor ini, faktor risiko buat perusahaan. Sebenarnya teman-teman, proteksi yang baik itu bukan dijual di sini. Ini kenapa orang sebenarnya teman-teman tidak lagi, orang ini kan di sini di usia segini ya teman-teman, apalagi udah usia 65 ke atas. Nilai ekonomis itu udah habis. Setuju bukan? Libur Pak, hari libur. Iya, udah selesai kan? Udah selesai. Nilai ekonomis orang itu adanya di sini. Jadi yang harus diproteksi adalah usia muda sebenarnya. Ya. Nah, dari situlah teman-teman, kita sudah melihat di situ ada proteksi aset dan proteksi nilai ekonomis yang kita bisa tawarkan kepada calon nasabah kita. Teman-teman kemarin sudah menghitung kan berapa besar sih proteksi income atau proteksi aset yang teman-teman harus persiapkan buat calon nasabah kita. Hitungannya masih ingat Bapak Ibu? Hah? Hitungannya masih ingat kemarin susunannya seperti apa? Ya, saya berdoa selalu ya. Oke. Pak, menurut. Pak, tolong nanya boleh Pak? Oh iya, silakan. Kalau nanya teman-teman saya gini ya teman-teman, kalau training saya silakan ngacung aja tanya. Saya tidak akan ini ada pertanyaan gitu ya. Saya akan jalan terus teman-teman nanya-nanya gitu ya. Kalau misalnya di usia 23 ke 30 dia kan masih belum settle. Artinya masih royal di sana. Baru 30 tuh after 30 biasanya mereka baru bisa ngumpulin yang aset itu. Iya. Lah itu kan nggak bisa kalau yang diterapkan di sana. Yang pertama gini Pak, ini adalah konsep yang baik dan yang benar, itu dulu. Jangan berpikir, oh kenyataannya orang nggak bisa. Enggak. Saya nggak nyomongin diri ya Pak, saya bisa. Nah cuma berarti kan kita harus kasih pemahaman dulu kan pada seseorang, katakanlah kita ketemu orang masih usia muda, dia baru lulus kuliah, tapi kita udah mulai prospekin dia atau kita mulai memberikan yang namanya konsep pemahaman gitu. Sebenarnya orang usia muda itu yang paling bagus untuk mendapatkan yang namanya suatu perlindungan maupun dia mengumpulkan aset. Bisa sebenarnya. Cuman pada kenyataannya karena spending berlebihan, konsepnya adalah muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kemungkinan. Nah, itu kan selalu dipegang tuh. Udah foya-foya deh, enak kapan lagi gitu ya. Terus kapan lagi nih midnight sale, ya enggak? Sekarang midnight sale setiap mau ada kan? Kenapa? Dirangsang orang untuk belanja. Di Jakarta great sale. Bentar lagi mau nyampe Surabaya, great sale ada pasti. Kenapa? Orang dirangsang buat pakai kartu kredit. Dirangsang untuk pakai debit card dia. Orang dirangsang untuk belanja. Gitu. Sehingga ujung-ujungnya di usia segitu nggak bisa. Benar Pak. Tapi kan kita kan gini, kita kan sebagai perencana keuangan kita berusaha kalau ketemu orang dengan usia segitu kita coba jelasin, oh begini ya mestinya begini, lu current aset sekarang mestinya udah ada, supaya apa current aset ini nanti jadi fondasi untuk usia pensiun, gitu. Soalnya mereka lebih ngarahkan ke nilai investasi, nggak memikirkan ke proteksinya dia. No, kita juga berpikir proteksi tetap kita tekankan. Kenapa? Karena current aset yang ada ini itu kan untuk kebutuhan dia yang akan datang, entah dia sudah berkeluarga atau belum nantinya.
kalaupun dia nanti memikirkan masalah current aset, dia mau menabung, oke. Tapi kita juga coba jelaskan bahwa yang namanya tabungan itu kan sifatnya kalau terjadi resiko kita bisa ambil, bisa habis. Nah, kita juga harus terangkan bahwa kita memiliki yang namanya suatu perlindungan. Sehingga pada saat nanti terjadi resiko, perlindungan itu yang kita ambil. Current aset tetap ada. Buat siapa? Entah itu buat keluarga, buat mama, buat papa, atau buat istrinya. Gitu, Pak. Ya. Nah, sekarang teman-teman, kalau kita bicara nilai ekonomis, teman-teman, nanti kita belajar ini ya. Nih. Kita belajar ini lagi nih. Di Fastar teman-teman waktu sama Pak Farid, atau mungkin teman-teman ikutan Fastarnya sama guest lecture begitu ya di agensi Bapak Ibu. Diterangin mengenai ini enggak? Apa tuh nilai ekonomis? Belum. Kita kan selama ini ya, mungkin kebiasaan kita di lapangan orang udah sanggup 500.000 ya udah 500.000, sejuta, 2 juta, 5 juta. Terus kita melihat itu di dalam ilustrasi, terus kita masukin SGS, keluar UP-nya sekian gitu ya. That's it. Titik closing. Udah 500.000 closing, UP berapa? 100 juta. Tapi 100 juta ternyata kalau dibandingkan terhadap nilai ekonomis dia, income tahunan dia aja ternyata 1 tahunnya dia sudah punya income, katakanlah gitu ya teman-teman, sebulan gaji 10 juta, setahun 120 juta. Dia punya UP 100 juta. Nah, itu yang kadang-kadang dipertanyakan teman-teman. Padahal nih orang kalau kita berpikir panjang sekali, katakanlah 10 juta di usia 30. Kalau dia bekerja terus sampai usia 55, punya 25 tahun, bodohnya aja deh teman-teman, 25 tahun dikali 120 juta. Tanpa dia naik gaji berapa tuh? Berapa? Triliun. Iya kali Pak. Ya. Jadi teman-teman berpikir bodoh aja kalau kita katakanlah nih orang ini sekarang di sini .co.id. Tahu ya .co.id apa ya? Koid, teman-teman. Nah, kalau di sini koid, teman-teman, berarti kan nilai ekonomi di sini hilang kan? Betul. Padahal keluarga kan masih berharap dia hidup terus. Betul. Saya punya istri, saya punya anak, teman-teman. Saya berharap, pasti istri saya berharap, David, kamu hidup terus ya. Sampai usia 55 tahun atau till death do us part begitu. Tapi till death do us part-nya kan nggak pengen di sini kan? Istri saya setiap saya keluar kota pasti berdoa 7 hari 7 malam. Buat asuransi yang banyak. Supaya apa? Asuransinya keluar. Ya, at least teman-teman supaya selamat pulang lagi gitu ya. Iya. Kalau di WFH makin banyak celutukan-celutukan aneh-aneh ya. Oke. Nah, itulah teman-teman yang harus kita pikirkan juga nih nanti. Oh, orang punya nilai ekonomis. Orang itu memiliki income. Income itu dikalikan dengan lama tahun dia bekerja, ternyata jumlahnya huge begitu. Kalau kita cuma kasih UP 100 juta, 150 juta, 75 juta, kadang-kadang saya lihat ilustrasi orang kaya orang 300.000 nabung begitu. Ya karena dia maunya begitu Pak. Tapi kadang-kadang kita juga nggak berpikir, kadang-kadang kita yang justru nggak jelasin secara lebih detail begitu. Akhirnya ujung-ujungnya ya maunya pas-pasan aja deh. Atau dia bilang ya udah gue coba-coba dulu deh 300.000. Lab. Iya. Oke ya teman-teman. Nah, kita masih masuk kerangka dulu nih. Nah, pada saat usia itulah teman-teman sebenarnya orang sudah mulai dari usia 30 gitu ya. Orang sudah berpikir lagi menambah beban hidupnya, mulai berpikir ini, pendidikan anak, pensiun, dana darurat, atau dia ingin investasi yang berhubungan dengan investasi jangka pendek. Kan karena apa berpikir investasi jangka pendek? Mungkin di usia tadinya di sini menikah masih di Taman Mertua Indah, ya enggak? TMI. Ternyata 2 tahun, 3 tahun enggak cocok sama mertuanya, ya enggak? Berantem mulu. Mertuanya ngatur-ngatur, terus ngapain? Pindah taman makam Pak. Enggak gitu ya. Pengen punya rumah sendiri, investasi jangka pendek. 2 tahun, 3 tahun kita punya rumah yuk, atau kita ngontrak tempat lain. Oke. Kemudian udah mulai berpikir lagi, tadinya anaknya 1 naik motor udah masih oke. Anaknya tambah 2 naik motor tambah sempit, ya enggak teman-teman? Mulai berpikir yuk kita beli mobil. Aduh beli mobil baru susah, at least kita kredit dulu mobil bekas. Investasi lagi jangka pendek. Kemudian teman-teman di sini ada apa lagi nih? Di usia 40-an orang biasanya ngapain?
Dia ngapain mengakumulasi dana untuk apa nih di usia 40-an? Hah? Pensiun. Enggak, maksud saya gini. Biasanya di usia 40, 45 orang ada beban apa? Nikahkan anak. Belum itu. Itu berarti mayoritas usia 17 gitu ya. Usia 40, 45 biasanya mungkin kalau anaknya dia merit di sini ya, 40, 45 sampai dengan 50 anaknya masuk universitas, ya enggak? Ada lagi beban biaya pendidikan. Bahkan di setiap durasi waktu segini masuk SD, SMP, SMA aja sekarang udah mahal. Ya, saya nggak tahu di Surabaya sekarang standarnya berapa masuk SD. Teman-teman yang tahu, katakanlah yang cukup middle up deh gitu berapa? 20. 25 ada. Masuk SD 25 juta ada. Iya, ada. Ada Pak. Itu mah luar biasa dahsyat YSS itu. Ada. Ada ya? SIS itu 14.000 Pak. Apa Per tuh? tahun. SIS Surabaya International School. 140 juta setahun. Tapi biasanya orang-orang Berarti Indonesia ini kalau kalau sekolah sama orang ekspatriat bangga gitu. Biasanya ikut-ikutan. Anaknya BCA, cucunya BCA di situ Pak. Di situ ya. Oke. Nah, itulah teman-teman, mengakumulasi kekayaan sebenarnya bukan hanya sekedar untuk masa-masa yang akan datang, tapi juga mengakumulasi kekayaan di sini itu adalah untuk durasi-durasi waktu yang kita jalani di sini. Teman-teman juga pasti merasakan kan, ada yang sudah punya keluarga, punya putra, punya putri, terus menyekolahkan anak, ya kan? Kita di setiap durasi-durasi waktu tertentu kita ada kebutuhan. Ya. Oke. Nah, setelah itu kita ngapain lagi, teman-teman? Setelah mengakumulasi dana, mengakumulasi dana darurat, tahu ya, Bapak Ibu? Dana Apa sih sakit. maksudnya dana darurat? Dana sakit. Dana sakit, terus apa lagi? Misalnya ada yang mau kawin, ada yang bencana alam. Dana pur. Dana pur. Dana darurat ini sebenarnya bukan hanya sekedar untuk sakit, kecelakaan, atau keluarga ada yang minjem uang gitu ya. Tiba-tiba ada saudara kita yang membutuhkan bantuan, bukan sekedar itu. Tapi kita sebenarnya betul. Awalnya dana darurat ini adalah awal pemikirannya. Kalau hari ini saya jobless, Prudential tutup. Hari ini juga saya punya berapa uang di saving saya yang mampu mempertahankan saya sampai 6 sampai 12 bulan ke depan. Punya gak teman-teman saving seperti itu? Gitu. Beneran belum Pak Yus? Belum. Atau Bapak cuma sekedar menjawab? Belum. Beneran belum? Oke. Ini kan expense, katakanlah Pak Yus expense sebulan 10 juta. At least di tabungan saya yang sifatnya cair saya punya 60 sampai 120 juta. Nah, itulah teman-teman dana darurat gitu ya. Jadi nasabah juga kita coba untuk explain teman-teman. Kalau sebagai perencana keuangan kita mau secara lebih komprehensif dan orang melihatnya sebagai seseorang yang profesional, kita harus cerita hal-hal yang lainnya juga yang sifatnya apa? Bumbu, tapi itu adalah memberikan informasi buat nasabah. Kenal Pak Handoyo kan Bapak Ibu? Nah, Speaker, leader Jogja, Pak Handoyo. Kalau Pak Handoyo kan menjual tidak pernah produk kan? Yang dijual kan diri dia. Titelnya gelarnya kan panjang banget tuh ya. Handoyo, bla 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 bla, panjang deh gitu ya. CFP, CSFP, apa LUTCF banyak deh. Yang dijual kan diri dia. Selalu dia mengatakan bahwa kalau dia nyodorin kartu nama saya adalah perencana keuangan gitu. Saya bukan menjual produk Prudential aja, tapi saya memberikan advice buat Bapak. Bapak free advice-nya sama saya, asalkan Bapak beli produk Prudential. Begitu. Dibalik kan? Jadi kalau dia nggak beli langsung dicas ya Pak. Iya, kalau nggak beli produk Prudential kena fee. Fee-nya fee jam-jaman. biaya konsultasi. Iya, biaya konsultasi. Karena kita, kalau Pak Hondoyo punya prinsip gini. Saya datang ke seseorang, saya mau dianggap saya adalah dokter. Saya bukan agen kok. Saya adalah dokter. Dokter di bidang apa? Keuangan. Perencanaan keuangan. So kalau orang ada problem mengenai keuangan, dia terlibat kredit, dia terlibat hutang kartu kredit, ya kita harus mau terlibat. Karena kita udah belajar. Bukan hanya kita mau tahu kalau closing sama saya, pokoknya saya mau bantu, bukan. Tapi dia juga mau tahu kalau nasabah saya kenapa-napa, saya juga memberikan advice. Jadi orang mengenal kita bukan sekedar, lu jualan terus lu mau uang dari gua ya, enggak. Tapi kita hubungan timbal balik gitu. Nah, statusnya Pak Handoyo belajar dari mana? Ya starting dari sini semua Bapak Ibu ya, sama kayak kita.
Nah, di sini teman-teman kita lanjut dulu. Kalau kita bicara mengenai aset, pastinya usia 55 itu punya aset yang jumlahnya ini sekian. Ini mau dipakai buat apa nih? Pensiun. Buat pensiun. Nah, nanti kita belajar lagi. Ingat-ingat lagi, pensiun cara ngitungnya gimana sih? Supaya saya bisa menghitung nih, future aset seseorang itu jumlahnya sekian. Dan jumlahnya sekian ini bisa dipakai pensiun sampai usia berapa tahun? Meninggal usia berapa sih Bapak Ibu? 99. 70, 80 lah Pak. Orang Indonesia umur berapa meninggal? 70, 80. Cowok 65, Ya. cewek 70. Berapa? Ya, cowok 65. Cewek 65, cowok 70. Balik Pak. Wanita 70, cowok 65. 65. Tadi emang ngomongnya apa? Oh, terbalik. Kenapa sih laki-laki lebih panjang? Lebih pendek? Anu Pak, permintaan istri tenang. Stres Pak. Kenapa laki-laki lebih pendek? Anu Pak, tekanan dari istri Pak. Kan darah tinggi. Oh, istrinya mengakui begini sih. Tekanan dari istri saya. Justru Emang itu sering. suaminya nekan istri tuh. Dia sering nekan, Pak. Nih, teman-teman, usia 55 ini teman-teman sampai dengan usia berikutnya yang kita nggak pernah tahu, nobody knows, only God knows, betul? Usia berapa kita akan meninggal dan menutup mata, teman-teman? Itu cuma Tuhan yang tahu. Tapi yang kita lakukan sebagai manusia, teman-teman, kita pingin suatu saat nanti kalau saya meninggal, saya menutup mata. Kalau nasabah kita meninggal, nasabah kita menutup mata, dia punya sejumlah uang, sejumlah dana yang bisa dikasih buat siapa? Keluarga. Keluarga itu bisa istri, bisa anak, bahkan mungkin cucu. Makanya Uangnya dari Prudential aja nggak? Enggak juga kok, kita juga ngasih tahu Bapak bisa ngumpulin macam-macam gitu ya. Mungkin di kantor dia juga sudah punya DPLK. Ada yang tahu DPLK apa? dana pensiun. Dana pensiun lembaga keuangan, gitu ya. Atau mungkin dia juga sebenarnya nih orang agak-agak udah elit, udah oke. Dia punya orang yang dipercayakan namanya trustee gitu ya. Mungkin dia trustee-nya nggak ada di Indonesia karena ini di Indonesia belum ada di Singapura misalnya. Ya. Jadi teman-teman, inilah masalah-masalah yang berhubungan dengan distribusi kekayaan. Nah, dari keseluruhan ini teman-teman, kita harus nih di tengah-tengahnya supaya ada yang namanya akumulasi yang bagus, ada distribusi yang baik dan benar, sehingga orang punya warisan, maka harus Atur. harus di-manage, dan segala sesuatunya itu harus diperhitungkan. Itulah teman-teman yang harus kita pelajari teman-teman. Dari keseluruhan ini, gambar ini, satu konsep ini teman-teman, satu halaman. Kalau teman-teman sudah menguasai, ya udah selesai, sudah penderitaannya. Udah, belajarnya ini aja. Ya. Yang kedua yang menariknya dari profesi kita adalah Bapak Ibu, dari tahun 1900 awal sampai dengan tahun 2000 sekarang, perencanaan keuangan cuma ini doang. Ilmunya tidak pernah berkembang. Jadi sebenarnya kalau kita udah menguasai secara baik dan benar, udah sampai tahun 2100 pun kita kepake terus. Kita ajarin sama anak kita kepake lah. Lain halnya sama IT kan. Kalau IT gimana? Wow, IT kan growth-nya cepat. Kalau ini konsepnya begitu-begitu aja. Orang harus ngumpulin dana, orang harus punya proteksi, terus mengakumulasi, terus nanti usia meninggal masih warisan, udah selesai. Memang manusia nggak bisa lebih dari ini kan? Oke, ada komentar Bapak Ibu? Pak David, yang Ya. nilai ekonomi katakanlah di usia 30 dia gajinya 10 juta per bulan. Namanya siapa Pak? Namanya dulu. Saya mau kenal satu. Oh iya. Pak Roy ya. Berarti dia kalau misalkan bekerja sampai 55 tahun, idealnya dia nilai ekonominya 3M gitu. Oke. Ya. Secara gampang dan secara simple begitu ya. Sebenarnya nilai ekonomis dia itu adalah selama dia memiliki income dan selama katakanlah dia bekerja berapa tahun, itu adalah nilai ekonomis seseorang. That's why teman-teman sebenarnya uang pertamuan itu sebenarnya harus diarahkan minimal sebenarnya sama dengan nilai ekonomis seseorang selama dia punya kesempatan untuk bekerja.
Kalau pada saat itu memang Pak kemampuan dia untuk menyisihkan sejumlah dana katakanlah mungkin belum mencapai angka 3 miliar itu, ya nggak apa-apa, at least dia punya bayangan, oh saya mesti punya uang pertama segitu, supaya apa, kalau keluarga saya kenapa-napa, keluarga saya tetap dapat uang pertanggungan, seolah-olah saya sampai usia 55 saya hidup gitu Pak, ya. Oke, nah teman-teman dari situ mulai yuk kita masuk satu persatu sekarang ke dalam konsep perencanaan keuangannya. Nanti kita akan coba juga soal-soal yang ada di sini, gitu ya. Besok teman-teman saya ingatkan dulu, besok kalau hari ini kita udah cukup waktu, nanti saya akan ganti ke topik 2 gitu ya. Tapi kita lihat-lihat waktu nanti di akhir sesi. Jadi nanti sore atau mungkin besok pagi, ya tergantung nanti selesai jam berapa kita time value of money. Kita langsung akan belajar mengenai personal finance. Ya. Kalau sekarang kan kita bicara nilai masa yang akan datang, nilai masa kini, terus kita menghitung berapa besar tabungannya. Di personal finance, teman-teman, nanti kita akan belajar mengenai bagaimana saya menghitung kekayaan yang saya miliki sekarang. Gitu. Ada yang pernah menghitung berapa besar kekayaan Bapak Ibu? Masa sih belum pernah dihitung? Statusnya masih ngaksur. Hah? Masih minus. Masih ngaksur. Masih ngangsur? It's okay, masih ngangsur. Rumah saya ngangsur Pak. Oke. Bapak sudah DP berapa persen waktu ngangsur rumah? Ada dong DP-nya? DP itu sebenarnya kan kekayaan Bapak. Kalau itu rumah at least masih mengangsur. Tapi kalau rumah itu saya jual sekarang, kan DP-nya kembali ke kantong saya. Kan kekayaan. Jadi rumah mengangsur itu tetap kekayaan. Jangan ada rumah ngangsur Pak. Semua ngangsur, mobil ngangsur, rumah ngangsur, motor ngangsur. Gak apa-apa ngangsur. Yang diangsur yang diangsur itu berarti kita sudah punya sebenarnya. Kalau misalnya aset itu juga termasuk uang liquid. Apa? Uang nilai sekarang, uang yang kita punya itu juga termasuk aset nggak Pak? Uang yang kita punya termasuk aset nggak? Termasuk. Aset itu kan ada aset lancar, ada aset yang tidak bergerak, aset tetap gitu. Terus gini Pak, kalau misalnya income itu naik, bagaimana cara mempertahankan lifestyle itu nggak ikut naik? Income naik, terus Bagaimana caranya mempertahankan lifestyle itu tidak ikut naik? Oke, itu susah. Saya ada solusinya Pak. Ya, oke, Bapak dulu. Tadinya naik mobil, bensin kan mahal, jadi naik motor supaya lifestyle-nya nggak naik kan gitu toh? Nah ini pertanyaannya. Lifestyle naik kan sesuai Gini. dengan Iya. Biasanya inflasi. seseorang tuh otomatis ya. Maaf ya. Gini, saya 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu saya masuk Prudential gitu ya, tahun 2005. Saya ketemu teman-teman yang masih statusnya level agent. 4 tahun kemudian saya ketemu lagi di ADS, statusnya sekarang agency manager. 4 tahun yang lalu waktu jadi agent, gayanya juga beda. Isi pada iya. Tangan masih polos, tidak ada aksesoris. Ya kan? Muka polos, nggak make upan. Iya, terutama ibu-ibu biasanya yang lebih menonjol gitu ya. Ya, 4 tahun kemudian ketemu, ya kan gayanya udah beda, ya kan pakai blazer, pakai rok, sepatu high heels gitu kan ya. Kalau kita lihat di tangan, at least cincin udah ada 2 kiri kanan, anting udah bererot, ya nggak? Dandanan, lengkap dah bener ya. Rambut juga dulunya lepes, sekarang mengembang ke atas ya. Udah beda, itu otomatis Pak biasanya. Cuman yang kita mau coba adalah bukan masalah kita, gini, diri kita harus kita hargai Pak. Setiap perencanaan keuangan, setiap financial planner, ya, kita punya asumsi atau kita punya keyakinan bahwa orang itu harus menghargai dirinya. Kalau Bapak punya income yang cukup, why not kita tidak memberikan treatment yang baik buat diri kita, tapi tidak berlebihan. Itu yang pengen dijaga. Nah, masalah tidak berlebihannya gimana? Nanti besok kita belajar besok. Kita pakai budgeting. Kita atur uang kita spendingnya berapa persen.
masuk arus kasnya ini nanti kita alokasikan kemana aja. Punya pos-pos begitu. Dulu ada gak yang bapak ibunya waktu bapak ibu masih kecil nih, teman-teman masih pada kecil, orang tua kita pakai amplop, ada? Iya. Ada? Iya. Kenapa kita nggak pakai itu sih sekarang? Aku pakai. Oh sih. Nah, tapi kebanyakan keluarga muda saya perhatikan nggak ada amplop-amplopan lagi, nggak ada. Terima kasih lagi store. Iya. Ya kan? Dulu waktu saya masih kecil ya, mama saya nih di meja itu ada amplop. Saya selalu perhatikan ada uang jajan anak. Saya 7 bersaudara bapak ibu ya. Saya anak paling kecil. Halo Pak. Ya, baik Pak. Ya, nanti kalau mama saya bilang nanti kalau jajan uang jajan ambilnya di sini. Cukup nggak cukup seminggu itu cuma segitu. Kalau nggak cukup, ya nggak jajan. Ya kan? Dulu orang tua kita udah mengajarkan seperti itu, cuman sekarang God with the wind aja ilmu itu. Padahal itu udah financial planner banget. Belanja cuma segitu. Ya katakanlah dulu kan masih murah-murah ya teman-teman ya, saya beli telur aja dulu 1.000 bisa setengah kilo gitu ya, saya bagian belanja telur kalau waktu kecil ya. Belanja telur fit, saya bukan keluarga kaya ya bapak ibu ya. Dulu kalau belanja telur itu saya masih ingat, saya girang banget belanja telur karena makanan telur itu makanan paling mewah di dalam hidup saya dulu. Iya serius bapak ibu, telur ayam biasa, ayam negeri itu paling mewah. Kalau ada telur biasanya ayam puyuh gitu ya. Ayam puyuh itu dulu lebih murah. Itu kalau telur cuma 1.000 saya bisa beli. Saya pilih yang paling kecil-kecil banget begitu. Supaya apa? Dapatnya lebih banyak. Kan keluarga besar gitu ya. Dulu papa bangkrut ya, waktu habis gitu ya. Kita waktu kecil tuh kan keluarga saya besar gitu ya. Wah, susah semua gitu kita. Itu makan telur udah mewah banget. Jadi beli setengah kilo itu satu anak satu. Besok makannya cuma mamping gitu. Wah, itu teman-teman, tapi itu pengalaman yang berharga gitu ya. Belajar dari situ, ternyata uang itu apa ya istilahnya? Kalau kita bisa atur keuangan kita gitu dengan baik dan benar. Kan kalau papa saya agresif ya orangnya teman-teman ya. Wah, itu bisnisnya nekat ya gitu ya. Kalau kita belajar dengan benar, kita bisa belajar mengenai cara memanage, kita mestinya sih ada bahaya-bahaya seperti itu kita punya saving. Ya dana darurat tuh ya teman-teman. Itu buat hal-hal seperti itu. Nggak ada yang tahu loh ya teman-teman. Sebuah perusahaan tiba-tiba kita lenyap dari muka bumi ini semuanya habis gitu perusahaan-perusahaan. Bisa. Tapi kita harus punya dana darurat. Ya. Nah, teman-teman, balik lagi ke sini. Kita sekali lagi kita bicara mengenai ini nanti teman-teman. Mana tadi? Ini ya. Jadi nanti teman-teman pada saat teman-teman nanti membahas soal maupun kita nanti akan membahas segala sesuatunya, ingat selalu punya kerangka waktu. Jadi kalau berhadapan sama nasabah juga kita berpikir, oh ibu sekolahin anak, sekarang anaknya usia berapa? Richard usia berapa bu sekarang? Sekarang usia 5 tahun, ibu nanti mau sekolahin anaknya di mana? Richard mau di mana sekolahnya? Oh Richard saya mau sekolah di Singapura. Oke bu, di Singapura sendiri biayanya berapa? Ibu sudah pernah tahu? Kalau belum tahu gimana? Kita jelasin yang namanya biaya di Singapura gitu berapa. Nah itulah waktu teman-teman ya. Nah waktu teman-teman nanti korelasinya sama siapa? Juga sama dana yang dibutuhkan. Pasti korelasinya ke uang. Setelah itu teman-teman sekarang punya uangnya berapa? Punya uangnya ternyata cuma sekian jumlahnya. Oh, saya mau sekolah di Singapura, tapi saya mampunya nih setiap bulan cuma 500.000, bisa nggak? Bisa nggak teman-teman menjawab tantangan itu? Saya mau sekolah anak di Singapura, tapi saya setiap bulan cuma bisa 500.000. Bisa. Bisa? Bisa. Bisa apanya? Ya nanti akhirnya jadi agent. itu selalu jawaban final answer itu. Jadi agent Pak. Oke. Mamanya atau anaknya jadi agent? Mamanya. Oke. Oke. Terus kalau menurut ibu, hah?
top up gitu ya. Nah kita juga bisa melihat nih, kalau misalnya uang sekarang saya cuma 500.000, berapa yang harus di top up di tengah jalan? Berapa yang harus ditambahkan? Nah itu harus kita coba untuk perhitungan juga ya. Nah tadi kan teman-teman juga udah bilang tuh, jadi teman-teman tanpa melihat ini aja teman-teman sudah mulai berpikir ke situ. Ya enggak? Terus sebenarnya kita udah selalu terbiasa dengan masalah ini. Cuma masalahnya lagi, kita jarang menggabungkan ini jadi satu gambar. Seringkali kita cuma terputus-putus. Kita masalah ini aja, kita lihat masalah ini aja mas. Kita harus jadikan ini satu cerita, begitu ya teman-teman. Nah berikutnya, poin yang nomor 5, resiko nasabah. Selain itu juga berapa return yang harus kita hitung pada saat uang itu diinvestasikan. Ya. Nah inilah teman-teman 5 bagian yang nanti kita akan bahas teman-teman. Satu persatu setiap bagiannya itu memegang peranan penting. Dan di setiap perhitungan dan setiap perencanaan yang teman-teman nanti akan lakukan, coba selalu berpikir 5 hal ini. Itu jadi landasan kita untuk menghitung. Ya. Oke, nah sebelum kita mulai menghitung teman-teman, kita bikin suatu permainan dulu, boleh? Kan kita kan mau ngitung pakai angka-angka ya, pakai hitungan-hitungan, terus teman-teman nanti pakai kalkulator. Yuk coba kita bermain dulu teman-teman mengenai permainan angka. Saya minta ini permainannya individu ya, jangan berkelompok dan jangan lihat kiri kanan. Coba teman-teman kerjakan masing-masing sendiri-sendiri. Yuk. Ya. Ini juga mengukur tingkat konsentrasi Bapak Ibu semuanya. Yuk, siapkan kertas boleh? Bapak Ibu, siapkan kertas. Kertasnya nggak usah banyak-banyak. Di textbook juga boleh, di handout teman-teman. Mau di mana, di agenda boleh, gitu ya, terserah. Coba Bapak Ibu pikir 3 buah angka, ya. Ini nanti menguji konsentrasi dan menguji cara berhitung Bapak Ibu nih, permainan ini. Coba pikirkan 3 buah angka, 3 digit ya artinya ya. Jadi boleh aja tuh ya teman-teman 3 digitnya itu diawali angka 0, itu silakan. Pokoknya 3 digit aja ya Bapak Ibu. 3 digit angka, teman-teman pikirkan. Oh ya, yang sudah pernah bermain permainan ini ikutin saja ya, jangan celutak-celutuk. Oh begini Pak, begitu ya. Kalau ada yang celutak-celutuk begitu malah jadi keganggu ya. Ikutin aja. Yuk. 3 buah angka ini teman-teman, 3 digit angka ini terserah teman-teman mau digit apapun silakan tulis. Asalkan digitnya ini bukan berupa cermin. Gini maksudnya cermin. Tahu Wiro Sableng? Itu dia. 2, 1, 2. Film Wiro Sableng dulu loh. Di sininya kan ada tulisan 2, 1, 2. Pendekar 2, 1, 2. Itu jangan seperti itu angkanya. Jadi angkanya itu tidak boleh berupa angka cermin. Silakan. Kalau angka kembar boleh Pak. Angka kembar maksudnya? 222. Ya sama aja itu cermin juga itu. Nggak boleh angka double berarti. Kalau angka doublenya 022 ya nggak masalah. Tapi kan bukan cermin. Kalau cermin kan 2, 1, 2, 2, 0, 2, 2, 8, 2 itu cermin. Kalau Ya. 388 nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, 388 itu Standar. angka bagus loh. Sudah? Sudah. Setiap orang punya angka masing-masing. Jangan nyontek, jangan ngelihat. Teman-teman yakin sama diri sendiri. Kita sembari konsentrasi melatih diri kita juga untuk hitung-hitungan ya. Oke? Teman-teman sudah punya 3 angka kan ya? Masing-masing di catatannya masing-masing. Nah, angka itu teman-teman putar. Angka yang di depan kasih taruh di belakang, angka yang di tengah tetap di tengah, angka yang di belakang kasih di depan gitu. Boleh? Diputar ya. Angka yang di tengah tetap di tengah. Ya iyalah Pak, mau dimanain ya. Yang di depan pindah belakang, yang belakang pindah depan, yang tengah tetap di tengah. Nah, kalau sudah teman-teman putar, boleh dong ya bantu saya kurangin angka yang besar dikurangin angka yang kecil. Kalau yang di atas lebih besar, kurangin angka yang di bawahnya. Jangan nyontek, jangan lihat kiri kanan. Percaya diri sendiri Pak Yus ya. Oke? Pak. Angka yang besar dikurangin angka yang kecil. Yang paling kecil atau yang Dengerin saya. Angka yang besar kan ada 3 digit angka yang di atas tuh yang pertama. Terus ada 3 digit angka yang di bawahnya.
yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Kalau yang lebih besar yang di bawah, berarti bawah dikurangi atas. Kalau yang lebih besar yang di atas, berarti atas dikurangi yang bawah. Maksud saya yang atas itu adalah 3 digit yang pertama. Dikurangin biasa. Iya, dikurangin biasa. Kayak anak SD. Yuk, main kurang-kurangan. Sudah? Saya kasih contoh ya. Contoh misalnya angka yang pertama saya pilih 721. Angka yang kedua berarti 127. Berarti 721 dikurangi 127. Simple Bapak Ibu? Ya. Kalau yang pertamanya lebih kecil, yang pertamanya 127. Yang berikutnya berarti 721. Berarti tetap 721 dikurangi 127. Yang penting besar dikurangi kecil. Hasilnya jangan negatif deh teman-teman ya. Hasilnya selalu positif. Kita pingin nasabah kita juga tidak pernah hasilnya negatif. Oke? Sudah teman-teman? Nah, belum juga. Pakai kalkulator boleh, silakan. Kalau bawa kalkulator mau mengurangi pakai kalkulator silakan. Anak-anak sekarang angka ribuan aja ya, bisa sekian detik langsung tahu jawabannya. Kan bukan anak-anak kita, Pak. Bukan ikut Kumon. Kalau Kumon tidak mengajarkan itu. Kumon itu tidak pernah mengajarkan orang berpikir cepat tapi berpikir logis. Kalau mental aritmatika, semua orang berpikir cepat. Gitu. Enggak juga ada ngomong gitu. Maksudnya yang penekanannya lebih ke arah situ, ya. Kalau Kumon itu orang terbiasa ngerjain soal ini gitu. Sama, kita juga diajarkan sebenarnya seperti Kumon. Teman-teman terbiasa ngitung ini gitu. Nanti ketemu nasabah udah biasa. Oke, sudah ya? Sudah dikurangi Bapak Ibu? Nah, begitu teman-teman kurangi, teman-teman punya 3 digit angka dong sekarang yang baru ya. Hasil pengurangannya. Sudah? Nah, teman-teman balik lagi putar. Hasil digitnya tersebut diputar. Misalnya nih, A dikurangi B, ya kan? Dapat angka misalnya 341 hasil pengurangannya. Diputar jadi 143. Yuk, putar-putar angka, bolak-balik. Teman-teman sudah punya angka, ya? Sudah? Nah, sekarang hasil pengurangan dengan angka yang dibalik ditambah. Yuk. Paham Bapak Ibu? Tuh kan, nih instruksi yang simpel aja agak ribet ya. Nih, dengerin. Tadi kan ada 2 jajar pertama tuh ya. Angka pertama terus angka dibalik. Teman-teman nih, hasil pengurangan dapat 3 digit kan? Terus saya minta diputer. Ya. Terus teman-teman jumlahin sekarang. Ya. Sama semua. Ya, enggak apa-apa. Tambahin. Yuk, teman-teman tambahin. Tambahin angkanya, terus teman-teman akan mendapatkan satu angka tertentu. Dan kalau hasilnya teman-teman menghitungnya baik dan benar, ikut instruksi, follow apa yang saya sampaikan, teman-teman. Saya tanpa melihat nih, tanpa mengetahui angka berapa yang teman-teman pilih, itu hasil Bapak Ibu pasti segini nih. Iya. Kok sakti, Pak? Enggak. Betul enggak? Tepuk tangan buat yang benar dong, buat yang benar. Wah, dikadalin ini. Ya, dikadalin ya Martona ya. Masalahnya bukan kadal mengkadal, ya. Buaya membuayai bukan. Tapi saya minta mengajak teman-teman konsentrasi selama nanti kita belajar hal berikutnya. Kalau teman-teman konsentrasi, teman-teman fokus, ikut instruksi, pasti gampang, tidak ada yang susah teman-teman belajar ginian. Yang susah itu teman-teman ketemu sama nasabah. Ya, buat janji temu nih, buat janji temu itu yang paling susah, betul juga? Ya, kalau ngitung gampang. Jangan pernah berpikir susah. Membuat janji temu dengan nasabah itu yang paling susah. Setelah kita ketemu nasabah, ngejelasin ini harus gampang lagi. Ketemu nasabah juga gampang ya. Oke. Maksud saya lebih susah dari sini nih menurut saya dulu gitu ya. Oke, sudah ya. Yang belum dapat angka ini, coba tolong dilihat lagi instruksinya apa sudah benar. Mungkin tadi ada keplingsut gitu.
kurang atau nambahinnya, jadi angkanya nggak dapat 1089. Maksudnya tadi 312 angka diputar 213, kemudian 312 kurang 213. 3, bentar. Bu Yuli ya? Bu Yuli, oke. 3, 312. Kemudian kan Pak David bilang diputar. 213 minus berapa Bu Yuli? 99 Pak. Depannya harus ada 0 kan? Saya bilang kan 3 digit. Oh, baik. Iya. Kan harus 3 digit. Peraturan di pertama makanya bilang saya menginstruksikan selalu 3 angka. Kalau ada depannya kosong boleh, tapi Nah, itu ditulis. instruksi nih, Pak. Iya, itu dia Berarti instruksinya. hasilnya pasti itu ya? Kalau diputar berapa, Bu Yuli? 996. 990. Coba Ibu Yuli tambah 9810. Hah? 369. Keliru juga. 369 ya. Salah kau, gini ya kalau orang Chinese bilang. Ya kan kalau plat mobil 369 kan salah kau. Ada yang salah gitu ya. Kalau orang Chinese bilang begitu. Dikurang berarti 963 dikurangi 369. Diputar. 963 dikurangi 369. Kan saya bilang instruksinya apa? Besar dikurangi kecil. Berapa, Pak? 594. Jadi 495. Ini 981. Nah, nanti kita main-main lagi yang berupa angka ya. Jadi kita selama 3 hari ini gamesnya angka mulu gitu ya teman-teman. Gak ada games-games lagi. Oke. Nah, saya minta jadi teman-teman dari situ kita mau berangkat nih baru. Ya, tadi ingat fokus teman-teman. Anggap itu semuanya gampang, cuman penjumlahan, pengurangan, sedikit ada perkalian nanti, tapi itu bukan sesuatu hal yang susah gitu ya. Simple. Yuk teman-teman, kita bagian pertama ini kembali mengingat nih. Waktu teman-teman kemarin belajar sama Pak Fandi, teman-teman diajak untuk menghitung dana pendidikan, dana pensiun, betul ya? Pendidikan, kalau kita ketemu nasabah, anaknya umur 5, umur 8. Bahkan kadang-kadang agent prudensial, tetangga saya agent prudensial, ibu-ibu belum lahir, udah diprospek untuk dana pendidikan. Betul nggak? Masih 18 tahun lagi kalau itu anak lahir dari sekarang. Tapi kan seperti kata Pak Yus bilang, lebih cepat lebih baik gitu. Terus saya senang banget tuh Pak Yus ngomong begitu. Lebih cepat lebih baik. Artinya nilai masa depan ini sangat tergantung dengan apa? Kondisi hari ini. Kalau makin lama makin masa depannya, berarti kesempatan kita untuk mengumpulkan uang semakin terbuka luas kan? Pak, Iya Pak. kalau misalnya 15 tahun lagi dia butuh dana 1 miliar untuk dana pendidikan. Sekarang dia sudah ready 1 miliar, berarti nggak bisa dapat. Kalau 15 tahun lagi dia butuh dana 1 miliar untuk pendidikannya. Ah. Sekarang dia ready 1 miliar Iya. khusus untuk dia, berarti udah nggak cukup. bisa dapat. Udah cukup. Berarti taruh PIA dong ya Pak ya? 1 miliar. 1 miliarnya itu kita harus lihat kan, berarti kan sekarang aja nih kan belum 1 miliar harganya berarti. Betul. Dana pendidikannya. Betul, Dia udah over kan? betul. Ya kalau dia taruh di PIA itu bisa dana pendidikan untuk anak kedua bahkan. Lah iya dong. Bisa double Pak. Istri kedua juga bisa. Meskipun nanti Pak Sylvester udah mulai keluar suara istri kedua. Pak, meskipun katakan harga yang 1 miliar itu ditaruh di PIA. Nah, terus kemudian kita kan nggak tahu kira-kira 18 tahun lagi angka 1 miliar arahnya kemana kan nggak tahu gimana Pak. Nobody knows, only God knows kan mengenai investasi. Betul. Seperti kita meninggal juga kita nggak ada yang tahu kapan. Tapi berdasarkan yang namanya historis Pak, yang namanya investasi itu pasti dalam jangka waktu panjang, at least 10 tahun, itu dia akan memberikan kontribusi minimal 15%. Melalui riak-riak turun naik. Teman-teman pernah lihat gambar ini nggak? Coba saya tunjukin gambar ya. Tapi ini nyambung juga sama materi kita.
15% itu per tahun ya Pak? Iya, rata-rata ya Pak. Aku bicara rata-rata. Mungkin di tahun itu kayak Prudential kita pernah tahun 2007 ya, 2008 akhir ya, minus misalnya. Minus kan Pak. Tapi in a row, kalau dari awal peluncuran equity kita tetap nggak minus. Begitu Pak maksudnya. Saya bicara rata-rata, bukan bicara sesaat Pak. Kalau sesaat pasti minus. Tapi andai kata kalau misalnya pada saat 2007 dia butuhnya, kan lagi turun-turunnya kan nggak bisa dong Pak? No problem, karena dia udah jangka panjang, nabungnya sejak tahun 2000. Iya. Masih naik. Pak bayangin nasabah Prudential yang waktu Bapak punya nasabah Prudential tahun 2001 udah equity launching. Waktu beli dia harga unit 1.000. Sekarang berapa Pak? 98.000. Ya iya Pak. Yang gampang aja dan kira kita nggak usah yang susah-susah. Tapi kalau misalnya sekarang harganya 8.000, katakan 10 tahun lagi, apakah Naik. Pasti naik. pasti naik? Iya. Saya kan jadi agent kan baru 3 tahun Pak, Iya, nggak jadi apa-apa. kan belum tahu. Selama 3 tahun naik berapa? Naik. Iya. Dulu 5.000 kan tahun 3 tahunan lalu. 5.000. Ini foto saya waktu muda ya waktu itu. Lebih mudah sekarang. Sekarang lebih muda. Udah kan susah. Ini saya. Nah, ini mengenai time value of money juga. Saya nggak masukin ke materi, tapi saya mau mengajak juga teman-teman mumpung ada pertanyaan seperti itu. Saya mau mengajak ini. Ini orang lebih cepat lebih baik kan? Tadi Pak Yus bilang, kena banget karena kita pernah jual ini di grup sharing. Kita jual ini ke nasabah lebih cepat, Anda lebih baik investasi. Iya. Kenapa Anda harus menunggu? Dengan Anda hanya menyisikan uang 10.000 sehari aja, tapi mulai sekarang usia 25, Anda akan punya uang di usia 65 itu adalah sekitar 1,2 miliar. Nah, bukan berapa lama? 10 tahun. Tapi kalau Anda menunggu 10 tahun lagi dari sekarang, usia 35, Anda menunggu 10 tahun karena memang berkata entar sok. Saya masih banyak kebutuhan, nanti lebaran berikutnya 2 tahun lebaran lagi baru datang ya gitu. Nah, itu mengakibatkan apa? Ada selisih hasil investasi kurang lebih berapa tahun? Berapa juta tuh? Ya kan? Kalau misalnya kita hitung kasar, teman-teman nanti harus mampu nih menghitung seperti ini. Ya, berapa sih besarannya kalau orang nabung 300.000 sebulan selama kurang lebih 10 tahun dari usia 25, dia di usia 35 berhenti, tapi usia 35 nggak diambil, usia 65 baru diambil, ternyata uangnya jadi 1,2 M. Tapi kalau orang hanya menabung itu 10 tahun kemudian, usia 35, dia menunda 10 tahun delay, ya, itu cuman mendapatkan hasil 450 juta. Ya. Tingkat pengembalian itu maksudnya bunga dikurangi inflasi gitu. Nah, ini tingkat pengembalian murni. Belum saya kurangi inflasi. Tingkat pengembalian murni yang di sini adalah return on investment. Suku bunga saja. Iya. Ya. Iya, silakan Ibu. Ibu namanya siapa? Lydia. Ibu Lydia. Berarti Pak, boleh dikatakan Susan pada waktu 10 tahun kemudian uangnya 1,2 M. Tapi belum diperhitungkan inflasi, berarti 1,2 M itu nilai sekarangnya bukan nilai yang akan ke depannya masa itu Pak. Saya nasabah kan sering tanya gini Pak, saya punya uang 1,2 M, tapi apakah 1,2 M itu di masa depannya benar-benar bernilai 1,2 M? Setuju. Tadi kan kita udah bahas ya pagi ya teman-teman ya. Ya. Yang ditekankan di sini pertama Bu, dari gambar ini bukan masalah 1,2 M-nya itu nilainya berapa di masa yang akan datang. Itu dulu yang pertama. Yang kita mau tekankan di sini adalah Anda nabung sekarang. Itu dulu ya Bu. Akan lebih baik, jauh lebih baik kalau Susan ini kalau